Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang sama-sama kami hormati dan muliakan host kita Bapak Ustadz David Kholik, dan kita semua, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bu. Ini kelihatannya sedih semua ini. Ini ada dua nih kemungkinan nih. Satu, sedihnya karena ditinggal bulan suci Ramadan, betul? Atau yang kedua, sedihnya karena dompetnya udah habis. Dompetnya masih ada, isinya dikira nama dompet-dompetnya Fitri semua. Alhamdulillah kita kembali kepada fitrah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Perlu kita menjaga lisan kita, sekaligus kita membuka hati kita agar senantiasa kita bisa memaafkan satu dengan yang lainnya. Jangan di hari raya Idul Fitri ini, dalam suasana momentum lebaran ini, mulut kita masih bicara yang tidak baik kepada saudara kita. Mulut kita masih jahat kepada keluarga kita. Mulut kita masih jahat kepada tetangga kita. Kalau itu kita lakukan, maka pahala yang selama ini kita kumpulkan ketika bulan suci Ramadan akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan Bapak Ibu semua. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Maka dari itu kita menjaga betul lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Jangan sampai di momentum lebaran ini kita masih jahat kepada keluarga kita, masih jahat kepada tetangga kita, masih jahat kepada saudara kita. Kalau itu kita lakukan, maka kita termasuk hamba Allah yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah penting bagi kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada hambanya yang beriman agar senantiasa menjaga amal kebaikannya, agar senantiasa menjaga amal solehnya, agar jangan sampai ketika kita memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, kita selalu mengungkit-ngungkitnya, bahkan memberi dengan sesuatu yang tidak baik. Contoh. Ketika momentum lebaran, ibu-ibu memberikan THR kepada anak-anak, betul? Tujuan kita niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita berbagi keberkahan agar semua ketika hari raya Idul Fitri ini semuanya merasa bahagia, semua merasa senang lantaran kita kembali kepada kefitrahan manusia. Maka ada kalimat minal a'idina wal faizin, sekaligus doa taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Jadi ketika kita memberikan itu jangan sampai kita mengungkit-ngungkit, ya. Lebih baik kita memberikan sesuatu itu walaupun kadar nilainya itu sedikit, tapi ketika kita memberikannya itu baik caranya, maka itulah yang terbaik. Ketimbang ibu-ibu udah mengasihnya 2.000 dilempar. Daripada mendingan kita memberikan sesuatu itu lebih besar, ibu ngasih 50.000 dengan memberikan yang terbaik. Bu, ini ada duit 50.000, tolong ya disimpan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketimbang 2.000 dilempar, milih yang mana? Udah ngasihnya sedikit tapi dilempar, ya. Maka inilah penting bagi kita, jangan sampai merusak pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan karena cara kita yang salah. Karena cara kita yang pamer, karena cara kita, kata Allah, dengan ada perasaan ria. Kalau ada niatnya ria untuk pamer, maka hilang itu semua pahala kita. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, kita mewujudkan hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun itu pun masih bisa rusak, itu pun masih bisa hancur amal ibadahnya, kalaulah kita melakukannya dengan cara mengungkit-ungkit ataupun memberi dengan cara yang menyakiti. Betul? Maka penting bagi kita ayat ini mengingatkan kepada kita semua. Ketika kita melakukan dengan pamer, ada unsur niat kita ria ketika itu, menunjukkan bahwa gua lah yang paling kaya, gua yang paling mampu, gua yang paling sukses. Hati-hati, pahalanya tidak bernilai ketika itu. Tapi ketika kita sudah mencoba berjuang, hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, jangan sampai memberi dengan cara yang tidak baik. Karena perumpamaan yang Allah berikan begitu sungguh sangat luar biasa, bagaikan batu yang licin. Ketika itu ada debu di atas batu licin itu, ketika ditimpa oleh hujan yang lebat, maka debu itu, maka tanah itu hilang. Ketika itu hanya ada tinggal batu yang licin itu saja. Maka itulah perumpamaan yang Allah gambarkan. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan sedekah karena niatnya untuk pamer, niatnya untuk ria, niatnya hanya untuk diketahui, bahkan seluruh dunia mengetahui bahwa dia nyumbang, maka akan sia-sia. Betul? Ini zaman media sosial, Bu, hati-hati. Nabi kita ngajarin sedekah tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Zaman sekarang, zaman media sosial, sedekah tangan kanan, tangan kiri megang HP. Ya. Betul nggak? Maka ini kita jaga. Jaga betul. Karena apa? Jangan sampai nanti kita di akhirat, kita dipertunjukkan amal ibadah kita, kita dipertunjukkan amal soleh kita, amal kebaikan kita. Nih sedekahmu, nih puasamu, nih sholatmu, nih hajimu, nih umrohmu. Semua itu ternyata hangus lantaran semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ada unsur kita pamer kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Masya Allah, Bu. Bu.
puasa selama bulan Ramadan, salah satu diantaranya adalah melatih diri kita untuk bisa ikhlas. Betul ya Bu ya? Bu, ikhlas itu mendasarkan niatan kita semata-mata karena Allah. Mengharap hanya kepada Allah, dapat balasan hanya kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, ya, kira-kira kita ngarapannya kepada Allah apa kepada makhluk, kepada orangnya? Ada Allah, buat baik sama orang urusannya sama Allah, bukan sama orangnya. Mau dia baik sama kita mah bonus, ya Bu ya. Ya, yang kita harapkan hanya kepada Allah. Begitu juga dalam halal bihalal, mari kita sama-sama menata diri kita dan hati kita. Kita akan bahas surah Al-Baqarah tadi ayat 261, 262, 263, 264. Kelanjutannya akan kita bahas hanya di sini dan kita akan berbagi dulu keberkahan bersama dengan Watt Coffee hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.